Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk membahas penanganan banjir ibu kota, kita akan berbincang langsung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, melalui sambungan Skype. Selamat siang, Pak Wagub. Selamat siang, Mas Ade. Baik, dari pantauan Anda sejauh ini, Pak, update-nya berapa total titik yang terdampak banjir seluruhnya di DKI Jakarta, Pak? Jadi dari pantauan sementara, kurang lebih saat ini ada di 126 RT, ya 129 yang tergenang, dan ada 1.333 orang yang diungsikan. Kemudian yang terbagi atas 9 pos pengungsian. Kemudian potensi banjir yang ada di sepanjang sungai itu ada potensi ke depan di 136 kelurahan dari 267. Kemudian ada 319 RW dari total 2.741 RW. Kemudian tadi malam yang sempat saya lihat sama Pak Wali Kota, Ketua BPBD dan Ketua Dinas Sumber Daya Air dan lain-lain, terdapat satu bangunan pagar yang longsor, jatuh, kemudian menutupi sungai yang mengalir di daerah Ciganjur, kemudian menyebabkan terjadinya banjir, di daerah Jagakarsa, menyebabkan banjir sehingga ada kurang lebih 500-an itu pengungsi dan menyebabkan kurang lebih ada 300-an rumah yang tergenang. Namun dalam waktu beberapa jam mulai surut karena petugas bisa mengalirkan aliran air yang menggenangi rumah dan langsung dilakukan pengerukan melalui alat berat. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa jam ke depan siang ini bisa teraliri kembali. Baik, Pak Riza, dari data dari Pemprov, lalu kemudian juga data di lapangan, data dari BMKG, Anda mengatakan tadi dalam ke depan ada potensi perluasan wilayah banjir. Ini dalam periode rentang waktu kapan sampai kapan, Pak, dalam analisa Anda? Ya, jadi memang menurut BMKG ini memang hujan ini kan terjadi anomali ya. Kita lihat di beberapa negara juga terjadi anomali cuaca ya. Harusnya di Jakarta di Oktober ini belum masuk musim hujan ya. Sepertinya memang ada anomali, ada percepatan dan ada potensi La Nina ya. Nah, untuk itu kami minta seluruh warga supaya lebih mempersiapkan diri. Kami juga jajaran aparat juga terus mempersiapkan dan melakukan upaya-upaya pencegahan banjir. Ada beberapa program yang terus kami laksanakan. Yang pertama, terus melakukan pengurukan 13 sungai di Jakarta, kemudian pengurukan waduk-waduk, situ, embung, kedua kami membuat coretan-coretan, kemudian mengatur aliran air dan pintu air, kemudian juga kami ada program gerbek lumpur, jadi semua lumpur-lumpur yang ada kami keruk dalam rangka menambah luasan tampungan air untuk mengurangi potensi genangan yang tinggi, karena memang debit air atau curah hujan pada tahun ini tahun depan terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik, Pak Riza, kita kan seperti kita ketahui bahwa saat ini pandemi juga belum selesai, lalu kemudian juga ada banjir, ini masalah sanitasi juga menjadi kendala tersendiri. Lalu khusus untuk pengungsian, Pak, bagaimana memastikan agar pengungsian ini sesuai dengan protokol kesehatan? Tadi Anda sebutkan ada sejumlah lokasi pengungsian di DKI Jakarta. Ya, jadi memang alhamdulillah ya, kami sudah menyiapkan titik-titik pengungsian yang biasa digunakan ya. Di samping di gelanggang olahraga, kemudian di masjid ya, kemudian di rumah-rumah warga yang cukup besar, seperti tadi malam ditampung di satu rumah warga
yang besar dan ada pendoponya. Kemudian di situ juga saya langsung juga mengingatkan, memastikan bahwa agar mengatur jarak sehingga tidak terjadi satu kerumunan. Kemudian juga kami juga dari BPBD terus juga membagikan masker, kebutuhan makan, minum, obat-obatan. Seluruh jajaran Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali semuanya turun di lokasi masing-masing. Baik, Pak Riza, kita tahan dulu perbincangan kita. Masa pengetatan PSBB selama 2 pekan berlaku hingga hari ini. Sebelumnya PSBB diberlakukan sejak 14 September lalu. Pengetatan PSBB sebelumnya diberlakukan selama 2 pekan, tepatnya sejak 14 hingga 27 September lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun kemudian memutuskan untuk memperpanjang kembali PSBB hingga hari ini. Sebelumnya perpanjangan PSBB kali ini berdasarkan sejumlah pertimbangan, yakni karena masih meningkatnya kasus COVID-19 khususnya di daerah penyangga DKI Jakarta seperti Depok, Bekasi, dan juga Bogor. Dan kita kembali berbincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Riza. PSBB atau pengetatan PSBB berakhir besok ya. Bagaimana evaluasinya dan apakah akan dilanjutkan kembali, Pak? Ya, jadi Mas Ade, memang PSBB berakhir pada hari ini malam ya. Jadi besok kita akan memberlakukan satu masa PSBB yang baru, yaitu untuk 14 hari ke depan ya. Sebagaimana biasa kami di internal terus melakukan rapat-rapat, koordinasi, diskusi, dialog. Kemudian yang kedua juga dengan para epidemiologi, para pakar. Yang ketiga juga melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Forkopimda. Kemudian yang keempat kami melakukan rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah pusat, dengan gugus tugas satuan tugas pusat, untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi. Insya Allah nanti hari ini mungkin sore malam akan segera diumumkan untuk memberlakukan PSBB bagaimana baiknya untuk 14 hari ke depan. Baik, kira-kira poin apa yang akan difokuskan untuk PSBB ke depan ini? Atau mungkin justru ada pelonggaran lagi dibandingkan dengan pengetatan PSBB periode sekarang? Ya, jadi memang kalau melihat data dan fakta di lapangan ya, sekalipun angkanya masih cukup tinggi ya, kita akan, sekalipun angka cukup tinggi, kita melihat berdasarkan fakta data cukup ada angka pelambatan ya daripada penyebaran, kemudian juga tingginya angka kesembuhan sampai 82,3%, kemudian juga angka kematian terus menurun sampai 2,2, samping juga jumlah testing PCR kami sudah lebih dari PCR swab ya, sudah lebih dari 1 juta, dan kasus aktif sudah mencapai 13.253. Ini fakta dan data. Nanti insya Allah ya, berdasarkan rapat kemarin kami rapat bersama seluruhnya, dan hari ini nanti kita akan evaluasi dan segera dibuat satu dalam proses penyusunan regulasi hari ini. Mudah-mudahan nanti sore atau malam hari ini kita akan umumkan paling lambat besok pagi tentang kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang sudah kami koordinasikan dengan pemerintah pusat untuk 14 hari ke depan. Dan memang harus ada hal yang perlu diwaspadai ke depan, yaitu ada libur yang cukup panjang terkait libur Maulid Nabi, dan ada cuti bersama yang totalnya bisa mencapai 5 hari di akhir bulan ini. Nah, ini sangat berbahaya sebagaimana pengalaman kita di bulan-bulan sebelumnya. Kalau ada libur yang panjang, masyarakat itu keluar kota sehingga dapat menimbulkan satu klaster dan penyebaran yang tinggi. Mudah-mudahan masyarakat di libur panjang ini tidak melakukan perjalanan libur ke luar daerah. Baik, Pak Riza, selain libur panjang, ini soal banjir dan juga pengungsi, apakah ini juga dipetakan oleh Pemprov DKI sebagai berpotensi sebagai klaster yang baru, dan apa yang kemudian Anda perintahkan kepada jajaran Anda supaya kemudian ini bisa dijaga untuk dari lokasi-lokasi pengungsian ini?
Jadi betul Mas Ade, memang di setiap tahun kita tahu ada curah hujan yang tinggi, apalagi tahun-tahun depan ini curah hujannya meningkat, dan ini juga menimbulkan tambahan genangan dan potensi banjir yang ada di masa pandemi ini. Tentu juga sebagaimana musim banjir tahun sebelumnya ada pengungsi yang jumlahnya cukup banyak. Kami sebagaimana arahan petunjuk Pak Gubernur, seluruh jajaran harus mempersiapkan berbagai hal sejak awal, sejak dini, dan menyiapkan berbagai fasilitas dengan jumlah yang lebih. Seperti tempat-tempat pengungsian, kami tambah jumlahnya agar tidak menimbulkan kerumunan sehingga bisa memastikan jaga jarak. Dan juga kami minta warga juga di luar yang berkepentingan juga tidak perlu kerumunan ya. Seperti tadi malam semua warga ingin hadir di tempat banjir. Satu sisi memang banyak yang membantu, tapi di sisi lain juga ingin melihat. Jadi kami minta tadi malam petugas meminta warga untuk kembali ke rumah dan memastikan seluruh warga tidak hanya jaga jarak tapi juga memakai masker. Baik. Baik, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung dan memberikan informasi kepada kami di Metro Siang.